wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toga Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, program studi Teknik Komputer dan Informatika kelas 1 angkatan 3 LP3 Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan video UKM praktek pembelajaran pada tanggal 30 November tahun 2020. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari wabah virus corona dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, kemudian yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Pada kesempatan ini, doa dipimpin oleh Ananda Habib Ardi. Kepada Ananda, Bapak persilakan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Habib Ardi yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya ya, di sini Bapak tanyakan kepada anak-anak sekalian, apakah materi bahan ajarnya sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, di sini Bapak tampilkan dulu supaya nanti Ananda bisa mendownload ataupun mempelajari materi yang akan kita pelajari ya di sini ya. Ini materinya, bahan ajarnya ya, akan Ananda download dan dipelajari. Oke ya, kemudian Bapak tanyakan kepada Ananda sekalian juga ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat ya materi pada minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, Intan, silakan. Materi sebelumnya adalah perawatan perangkat keras komputer. Ya, benar. Terima kasih kepada Ananda Intan yang telah menjawab dengan benar. Berarti sudah memahami dan membaca buku ya, buku materi pada minggu yang lalu. Kemudian di sini ya, Bapak sampaikan ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tujuannya melalui kegiatan penjelasan materi dari PowerPoint, siswa mampu memperbaiki kerusakan perangkat keras komputer dengan teliti dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan video yang ditampilkan guru, siswa mampu mengoperasikan dan menguji hasil perbaikan perangkat keras komputer dengan teliti dan benar. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ya, itu yang Bapak sampaikan. Kemudian ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan menanyakan kepada anak-anak sekalian ya, tes yang dilakukan PC ya, tes yang dilakukan PC untuk mengecek fungsi-fungsi komponen perangkat keras di dalam komputer atau di dalam PC bekerja dengan baik, itu disebut dengan apa, Nak? Ya, POS itu apa? Power on. Ya, betul ya. POS itu Power on Set Test. Di sini Bapak tampilkan ya di slide presentasi. Ya. POS Power on Set Test, yaitu tes yang dilakukan PC
untuk mengecek fungsi-fungsi komponen pendukung PC apakah bekerja dengan baik, ya. Kemudian post dilakukan PC, ya, post dilakukan PC pada saat booting. Jika PC mengalami suatu masalah, maka akan dapat terdeteksi gejala kesalahannya melalui post. PC akan memberikan pesan atau peringatan kesalahan dalam bentuk suara yang dihasilkan melalui speaker atau tampilan visual di monitor, ya. Jadi di sini, ya, dengan melakukan post nanti, ya, kita akan mengetahui, ya, apakah ada kesalahan, ya, ataupun peringatan berbentuk suara sewaktu komputer dihidupkan, ya, baik dia pesan suara atau tampilan visual, ya, di monitor, pesannya seperti apa. Kemudian troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer. Masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi dua, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Apa itu troubleshooting hardware? Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Meski tidak menutup kemungkinan, ya, gejala-gejala lambatnya komputer terjadi tidak hanya pada software tetapi juga pada troubleshooting hardware. Kemudian alat dan bahan, ya. Dalam melakukan troubleshooting PC diperlukan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan perbaikan kerusakan pada PC. Peralatan yang dibutuhkan dalam troubleshooting PC antara lain obeng plus minus, magnet dan non magnet, kemudian tang, kuas, kain kering atau tisu dan cairan pembersih, kemudian vacuum cleaner atau penyedot debu mini, ya. Inilah alat dan bahan sewaktu kita melakukan troubleshooting PC atau melakukan perbaikan pada PC, ya. Kemudian teknik troubleshooting, ya, teknik troubleshooting. Saat kita melakukan troubleshooting PC, ada dua teknik troubleshooting yang harus kita ketahui dan kita kerjakan, yaitu yang pertama teknik forward. Pada teknik forward kita melakukan pendeteksian masalah sederhana pada saat PC dan dilakukan saat PC selesai dirakit tetapi belum dihidupkan atau belum dialiri arus listrik. Misalnya memeriksa hubungan dari kabel power supply ke soket pada motherboard. Kemudian yang kedua, teknik backward. Pada teknik backward kita melakukan pendeteksian masalah atau problem pada PC setelah PC dihidupkan atau dialiri arus listrik. Misalnya komputer tidak bisa dihidupkan saat tombol power ditekan, ya. Jadi ada dua cara teknik troubleshooting. Yang pertama teknik forward, kemudian teknik backward. Teknik forward ini sewaktu kita melakukan perakitan, ya, sebelum dialiri listrik. Kemudian teknik backward ini yaitu setelah kita melakukan perakitan, kemudian kita cek sudah dialiri listrik, kemudian sudah dialiri listrik, kemudian kita cek, kita tekan tombol power pada PC, kemudian apa reaksinya? Apakah komputer hidup atau komputer tidak hidup, ya, atau tidak ada respon. Nah, itu dua teknik troubleshooting, ya. Kemudian selanjutnya analisa, ya. Analisa mendeteksi kerusakan atau kesalahan pada PC. Ini dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama analisa pengukuran, ya, pendeteksian masalah dengan cara mengukur tegangan listrik. Analisa pengukuran menggunakan alat bantu multitester untuk mengukur tegangan listrik. Contoh, mengukur tegangan yang diberikan oleh power supply ke komponen lain. Yang kedua, analisa suara. Pendeteksian masalah menggunakan kode suara beep
yang dimiliki oleh BIOS dan dapat didengar lewat speaker. Pastikan speaker telah terpasang ya. Jadi ini analisa suara ini sering ya kita temukan ya. Suara seperti beep ya, bunyi beep tit tit sewaktu komputer dihidupkan, berarti ada permasalahan pada perangkat keras komputer tersebut. Kemudian analisa tampilan ya. Analisa tampilan, pendeteksian masalah berdasarkan pesan error ya yang tampil pada layar monitor. Contoh, pada saat komputer dinyalakan tampil pesan keyboard error, maka bisa dipastikan letak permasalahannya ada pada keyboard ya. Kemudian selanjutnya, penyebab kerusakan komputer biasanya karena dua faktor, yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software. Kerusakan pada faktor perangkat keras atau hardware bisa disebabkan karena yang pertama, instalasi hardware belum benar, seperti pemasangan kabel, jumper, slot, baut atau skrup. Kerusakan pada komponen hardware ya, seperti prosesor, kemudian motherboard, memori, VGA card, hard disk dan lain sebagainya. Kerusakan pada faktor perangkat lunak software bisa disebabkan karena kerusakan pada sistem operasi, kerusakan pada program aplikasi, kerusakan pada driver ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, di sini contoh monitor ya. Ini ada tampilan gambarnya ya. Gejala kerusakan ini untuk monitor. Yang pertama, monitor mati. Yang kedua, monitor blank. Monitor menampilkan gambar tidak profesional. Kemudian warna tampilan tidak sesuai dengan aslinya. Monitor berkedip-kedip. Ya, ini gejala kerusakan atau permasalahan. Cara perbaikannya, ya, mengatasi masalahnya. Yang pertama, untuk mengatasi masalah di atas ada dua solusi yang dapat digunakannya, yaitu periksa tombol power dalam keadaan on. Yang kedua, pastikan kabel power terpasang dengan benar. Cek VGA card. Cek VGA card ya, dapat dari software dengan menginstal ulang VGA card, dan dari hardware bersihkan VGA card atau mengganti dengan yang baru. Yang keempat, cek instalasi kabel data dari VGA card ke monitor. Nah, jadi ini ya, kalau ada permasalahan pada monitor ya, gejala kerusakannya ataupun permasalahannya seperti yang ini di slide ini yang Bapak tampilkan ini ya, monitor mati atau blank ya. Nah, ini cara perbaikannya ya. Bisa jadi di kabel data dari VGA-nya, kabel VGA yang bermasalah. Nah, kita ganti ya. Jadi ada beberapa cara perbaikan. Yang kemudian yang kedua, motherboard. Perhatikan ya, motherboard. Gejala kerusakan, CPU mati ya. Kemudian komponen cepat panas atau hang, kinerja komputer lambat, tidak dapat shutdown. Kemudian yang kelima, komputer selalu minta setup BIOS. Nah, ini beberapa gejala kerusakan atau permasalahan pada motherboard. Cara perbaikannya atau cara memperbaikinya, cek semua kabel data yang terpasang, kemudian cek kondisi power supply dan fan pendingin atau fan processor apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya. Kemudian cek prosesor. Kemudian yang keempat, menghapus beberapa file yang tidak penting yang membuat kinerja komputer menjadi lambat ya. Ini yang kedua, motherboard. Yang ketiga, prosesor ya. Gejala kerusakan, CPU mati, prosesor cepat panas, prosesor sering hang ya. Cara perbaikan, cek suhu prosesor, bila panas ganti kipas pendinginnya. Yang kedua, coba jalankan program Norton utilitas antivirus. Kemudian yang ketiga, coba lepas salah satu komponen PC yang dicurigai. Keempat, cek memori apakah berfungsi dengan baik. Itulah cara yang melakukan perbaikan pada prosesor. Yang keempat, RAM atau memori ya. Gejala permasalahan atau kerusakan, CPU mati, akses program lambat, memori yang terbaca pada pos tidak sesuai.
Cara perbaikan ya. Pastikan RAM tidak panas. Kemudian gunakan power supply yang bagus agar tegangan listrik yang mengalir ke RAM atau ke memori baik ya. Yang ketiga, bersihkan RAM dan slotnya dari debu atau karat. Yang ketiga, cek settingan RAM. Nah, inilah cara untuk memperbaiki permasalahan atau kerusakan pada RAM ataupun memori. Kemudian yang kelima, hard disk. Gejala permasalahannya atau kerusakan yang pertama, tidak terdeteksi oleh BIOS. Ya, tidak dapat booting, cepat hang, ya, akses program lambat. Nah, cara perbaikannya, periksa kabel tegangan dan kabel data yang masuk ke hard disk apakah longgar, ya. Sebaiknya dikencangkan, kemudian nyalakan dan coba Anda dengarkan apakah suara yang keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal berarti hard disk rusak di kontrolnya. Kemudian yang kedua, ya, cek pengaturan hard disk, ya. Dan jangan menyimpan data yang terlalu banyak atau berat karena dapat menyebabkan akses program lambat. Yang keenam, CD, DVD-ROM, ya, read and write, ya, CD-RW, ya, atau DVD-RW. Ini contohnya. Ya, gejala permasalahan atau kerusakan, tidak dapat membaca, menulis, memformat CD atau DVD. Cara perbaikan, periksa kabel data dan kabel tegangan yang masuk ke CD atau DVD. Yang kedua, periksa di setup BIOS apakah sudah terdeteksi. Sebaiknya setting auto. Yang ketiga, periksa apakah LED menyala. Jika tidak kerusakan di kontrolnya. Berarti ada 3 ya cara perbaikan untuk CD atau DVD-ROM. Selanjutnya, power supply. Ya, gejala permasalahan atau kerusakan, CPU mati total dan tidak ada respon. Nah, ini sering terjadi, ya, sering terjadi di lapangan atau di komputer di lab sekolah, ya, di lab kita. Ini terjadi permasalahan pada kerusakan power supply. Sewaktu kita hidupkan, ya, CPU mati, komputer tidak hidup sama sekali, tidak ada respon, ya. Jadi cara perbaikannya, periksa apakah kabel terhubung dengan benar dan steker terpasang dengan baik pada soketnya. Kemudian periksa juga apakah ada tombol on off di belakang power supply sudah dalam posisi on. Kemudian periksa kabel powernya apakah ada kerusakan. Jika rusak, kabel powernya diganti dengan yang baru. Kemudian VGA card, ya. Gejala permasalahan atau kerusakan, CPU mati, gambar buram, setting tidak maksimal, tidak dapat mengakses program tertentu, akses grafis terlambat. Cara perbaikan, ya. Cara perbaikannya, cek VGA card yang terhubung ke monitor dan ke casing komputer apakah sudah menancap dengan benar atau belum. Yang kedua, cek konektor atau pin yang terdapat pada kabel VGA. Kalau ada yang patah atau putus, segera ganti dengan yang baru. Yang ketiga, install kembali atau perbaharui driver pada VGA card yang dipasang. Kemudian 9, ya, sound card, ya, permasalahan pada suara, ya. Ini sound card ini permasalahan pada suara yang tidak keluar atau berisik, menjadi kacau, ya. Jadi kerusakan permasalahan yang seperti ini kita lakukan perbaikan. Cek sound card yang menancap pada komputer, pastikan terpasang dengan benar, dan kabel speakernya bisa lewat device manager atau install ulang driver melalui control panel, ya. Kemudian ini video tutorial, ya, video tutorial bagaimana cara melakukan perbaikan PC. Nah, ini bisa Ananda simak dan saksikan, ya, untuk videonya diperhatikan. Nah, kemarin gua kedatangan CPU lagi dari konsumen. Katanya tuh CPU-nya hidup tapi nggak tampil. Nah, video kali ini gua mau dokumentasiin bagaimana cara servis CPU yang hidup tapi tidak tampil di layar. Oke, langsung aja kita coba ini. Oke, CPU-nya udah gua colokin kabel-kabelnya. Kita coba ini.
Ya, sudah dihidupkan tombol powernya tapi tidak tampil, tidak muncul ya di layar monitor. Berarti ada permasalahan. Coba kita buka. Teman-teman bisa lihat HSF-nya ternyata nggak berputar. Langsung kita matiin aja, soalnya bahaya. Kalau di overhead bisa kepanasan, logonya malah yang besar. Ini CPU-nya udah gue tidurin karena HSF-nya itu nggak berputar. Ini aku buka dan ternyata lihat fotonya Ternyata kotor ya. sudah seret banget. Kemudian ini tidak berfungsi maksimal, ini ya, tidak bisa berputar ya untuk fan prosesornya Sebaiknya diganti. karena sudah banyaknya debu yang menggumpal ya. Salah satunya itu. Untuk tes aku pakai HSF sementara dulu. Ini buat HSF. Ini HSF-nya AMD dari Deadpool. Kita coba aja. Kita coba tes. Kita ini. Kita tunggu. Ya, tidak ada tanda ada bunyi tiup dan monitor juga tidak tampil. Oke, kalau begini kemungkinan kedua adalah power supply-nya sudah drop atau sudah rusak. Coba kita ganti guys. Oke, di sini saya kebetulan punya power supply yang sama, mereknya Power Up. Kita coba aja. Itu power seperti itu. Power Up juga sih, masuk menggunakan ini cepat tiru. Oke, sudah aku pasang. Kita coba ini, coba tiru. Ya, oke, sekali. Menandakan hal itu normal. Dan di layar hidup ada keterangan warning compatible device is detected. Ya, dia tidak ada compatible device karena hard disknya tidak kita colok. Ini kita matiin dan kita coba pakai lagi. Oke, teman-teman bisa lihat itu tadinya sudah mungkin. Kita coba sekali lagi. Agak dia tampil masih jelas. Kita tekan aja. Ya, masuk Windows ya. Berarti yang rusak adalah power supply dan HSF atau heatsink fan atau kipas prosesor. Materi sudah Bapak sampaikan ya, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sudah jelas semua ya anak-anak ya? Udah mengerti ya? Udah paham kan apa yang Bapak sampaikan? Ya, ya. Untuk selanjutnya ya, tugas diskusi kelompok ya. Di sini Bapak buat tugas diskusi kelompoknya. Sudah tampil ya anak-anak sekalian? Nah, ya tugas diskusi kelompok, buat diskusi kelompok sesuai urutan nama absensi menjadi 3 kelompok. Tugas diskusi memperbaiki perangkat keras komputer yang bermasalah dan hasil percobaannya ya. Bisa dilihat dari bahan ajar atau browsing internet. Hasil diskusi bisa diposting di kolom komentar. Kemudian di sesi kedua nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Nah, nanti sesi kedua kita gabung lagi ya. Untuk sesi pertama ini sampai di sini dulu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, untuk sesi kedua ini ya, sesi kedua yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Yang Bapak berikan tadi tugas diskusi kelompoknya itu agar dipresentasikan ya. Pada kesempatan ini untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya setelah melakukan perbaikan dan uji coba hasil perbaikan komputer. Mana kelompok 1? Silakan. Ya Sri, silakan Sri untuk mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil dari menguji dan memperbaiki kesalahan pada PC setelah dihidupkan dengan menekan tombol power dan kemudian saya melakukan identifikasi dan analisis permasalahan apa yang terjadi. Apakah ada kerusakan pada hardware ataupun kendala teknis pemasangan hardwarenya yang tidak benar. Setelah kami periksa satu persatu komponennya dan kabel yang terpasang, maka ditemukan permasalahannya, yaitu tidak kencang atau tidak ketatnya pemasangan kabel SATA dan kabel power yang dihubungkan ke harddisk. Setelah kami kencangkan dan ketatkan, maka komputer berhasil hidup dengan normal kembali dan komputer siap digunakan. Terima kasih, demikian dari presentasi dari kelompok 1. Ya, terima kasih kepada Sri yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 itu. Setelah dihidupkan, silakan. Kemudian kami melakukan atau kendala teknis pemasangan hardware. Satu persatu komponennya dan kabel terpasang, maka ditemukan permasalahan yaitu tidak kencang atau tidak ketatnya pemasangan RAM atau memori. Setelah kami kencangkan dan ketatkan pemasangan RAM atau memori, maka komputer berhasil hidup dengan normal kembali dan komputer siap digunakan kembali. Ya, terima kasih kepada Adel yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang terakhir kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari menguji dan memperbaiki perangkat kelas komputer. Permasalahan pada PC setelah dihidupkan dengan menekan tombol power. PC tidak hidup atau alias tidak ada respon. Kemudian kami melakukan identifikasi dan analisis permasalahan apa yang terjadi. Apakah ada kerusakan pada hardware atau kendala teknis pemasangan hardware-nya yang tidak benar. Setelah kami menemukan komponennya dan kabel yang dipasang, maka ditemukan permasalahannya, yaitu tidak kencang atau tidak ketatnya power 24 pin dan kabel power 1 pin. Setelah kami kencangkan dan ketatkan pemasangan kabel power 24 pin dan kabel power 1 pin, maka komputer berhasil hidup dengan normal kembali dan komputer siap kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Intan ya, kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan ya tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Siapa yang bisa? Pak, Ya, Sri, silakan Sri. setelah saya mempelajari materi hari ini, saya mengetahui dan memahami cara memperbaiki perangkat keras komputer. Ya, terima kasih ya kepada Sri yang telah bisa ya menyimpulkan tentang apa yang dipahami yang didapatkan tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian terakhir ya di sini Bapak sampaikan untuk soal evaluasi sudah Bapak buat di share di Google Classroom ya.
Ini Bapak tampilkan lagi supaya anak bisa melihat untuk apa ya, untuk tugas soal evaluasi pembelajaran ya. Untuk tugas evaluasi pembelajarannya di sini ya, Bapak tampilkan dulu untuk soal evaluasi pembelajaran ya. Nah, ini ya, linknya sudah Bapak buat di sini. Perhatikan ya, linknya sudah Bapak buat. Nah, di sini nanti anak-anak sekalian memasukkan nama, kemudian nanti kelas ya, dipilih sesuai dengan kelasnya. Kemudian nanti contoh ini ya, 10 RPL 1. Kemudian token ya, tokennya nanti diisikan KJD 10 RPL 1 ya. Setelah diisikan baru nanti klik berikutnya ya. Itu nanti untuk mengerjakan soal evaluasi pembelajaran ya. Kalau tidak diisikan token, kalian tidak bisa untuk mengikuti atau mengerjakan soal evaluasi pembelajaran ya. Nah, ini ada pernyataannya kan, atau pertanyaannya, ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, kalian tidak bisa menjawab ya, atau mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. Oke ya, anak-anak sekalian ya, sudah paham ya? Iya Pak. Pak. Oke. Kemudian untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menganalisis ya permasalahan pada software aplikasi ya. Jadi atau perangkat lunak aplikasi ya. Itu untuk materi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu pada kesempatan ini. Doa dipimpin oleh Habib Ardi. Kepada Habib Ardi, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri baiknya kita berdoa dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Habib Ardi yang telah memimpin doa. Tetap Bapak berikan motivasi kepada kalian, anak-anak sekalian, tetap belajar rajin di rumah ya, tetap belajar rajin di rumah. Jangan ada yang keluar ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak ya. Oke ya, agar diikuti peraturannya ya, supaya kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus corona. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini komputer tidak berjalan normal, jadi kami ingin mencoba untuk mengidentifikasi atau mengecek ada yang salah. Permasalahan di sini yaitu kabel power yang disambungkan ke hard disk tidak terpasang dengan tepat, dan kabel SATA juga tidak terpasang dengan ketat. Jadi di sini kami akan menyambungkannya.
Sekarang kita coba. Demikian hasil diskusi kelompok 1 dalam memperbaiki fisik. Terima kasih. Setelah dihidupkan komputer, ternyata komputer tidak menyala dan muncul suara beep. Maka dari itu kami akan mengidentifikasi perangkat kerasnya. Kami identifikasi, ternyata masalahnya ada di pemasangan memori yang kurang tepat. Dan sekarang komputer sudah berjalan dengan lancar. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami ingin menghidupkan komputer, ternyata tombol powernya itu tidak bereaksi. Saat ini kami akan mengidentifikasi perangkat keras yang ada di dalam. Setelah kami menyalakan komputernya kembali, ternyata komputer menyala dengan berhasil. Permasalahan yang tadi ada pada kabel power 24 pin dan kabel power CPU pen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.